anak-anak, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat ya. Kali ini yang akan kita bahas adalah teks cerita fantasi. Selamat belajar. Teks cerita fantasi merupakan teks yang berisi cerita namun menggunakan imajinasi tidak di dunia nyata, bahkan imajinasinya tidak masuk akal dan tidak dapat diterima oleh logika atau akal sehat. Selanjutnya kita akan bahas tentang ciri-ciri teks cerita fantasi. Ciri yang pertama, ada kemustahilan, keajaiban, keanehan, atau kemisteriusan. Hal yang aneh dapat dianggap biasa, ini dapat diidentikan dengan hal-hal gaib atau supernatural dan futuristik atau berbau masa depan. Ciri-ciri teks cerita fantasi yang kedua yaitu ide cerita yang bebas. Ide cerita pengarang tidak dibatasi. Cerita fantasi dapat mengisahkan tentang apa saja, bahkan yang tidak masuk akal sekalipun. Ciri-ciri teks cerita fantasi yang ketiga yaitu menggunakan berbagai latar. Terdapat lintas ruang maupun lintas waktu. Ciri-ciri teks cerita fantasi yang keempat yaitu adanya tokoh yang unik. Tokoh-tokoh dalam teks cerita fantasi dapat memiliki kesaktian yang tidak biasa. Dan ciri-ciri teks cerita fantasi yang kelima yaitu bersifat fiksi. Tidak berdasarkan kejadian nyata, biasanya dibubuhi imajinasi pengarang dan daya hayal pengarang dalam teksnya. Pembahasan selanjutnya mengenai jenis-jenis teks cerita fantasi berdasarkan kesesuaiannya dengan kehidupan nyata dan berdasarkan latarnya. Berdasarkan kesesuaiannya dengan kehidupan nyata, disebut juga dengan cerita fantasi total. Maksudnya yaitu semua yang terdapat dalam cerita tidak ditemukan dalam kehidupan nyata. Berdasarkan kesesuaiannya dengan kehidupan nyata, yaitu cerita fantasi irisan. Maksudnya adalah masih ada sebagian hal yang masih dapat ditemui dalam kehidupan nyata.
Selanjutnya, berdasarkan latar cerita teks fantasi terbagi menjadi dua, yaitu sejaman dengan lintas waktu. Sejaman yaitu latar waktu dalam cerita berada dalam satu masa tertentu, masa kini, masa lalu, atau masa depan. Lintas waktu maksudnya adalah terdapat perbedaan latar waktu. Contohnya, masa kini dan masa purba atau masa kini dan masa 100 tahun lagi. Pembahasan terakhir tentang struktur teks cerita fantasi terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian yang pertama disebut orientasi, yaitu struktur awal dalam cerita fantasi yang berisi pengenalan tokoh dan latar kepada pembacanya. Bagian berikutnya disebut komplikasi, yaitu masalah mulai muncul dan mencapai puncaknya. Bagian yang ketiga yaitu disebut dengan resolusi, merupakan bagian akhir atau penyelesaian dari masalah yang terdapat dalam struktur komplikasi. Nah, yang terakhir ini merupakan bagian yang boleh ada atau tidak, disebut dengan coda. Maksudnya berupa pesan moral yang ditujukan untuk pembaca. Berikut ini merupakan contoh cerita fantasi belajar dengan Gajah Mada yang sudah dikelompokkan berdasarkan strukturnya. Silakan pelajari ya. Demikian pembahasan kali ini. Semoga kalian memahami dan bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Sampai jumpa.